Selamat malam, ada kabar baik. Wabah corona bisa segera berakhir. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pandemi akan bisa berakhir di bulan Juni. Sehingga di bulan Juli kita akan bisa hidup normal kembali. Pernyataan ini disampaikan pada hari Senin 27 April lalu. Bagaimana kabar baik ini bisa jadi kenyataan? Inilah Rosi, pandemi berakhir di Juni. Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Pandemi berakhir di Juni, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan posting komentar Anda, hashtagnya adalah akhir pandemi, mention @kompas.tv. Bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran ini melalui live streaming, bisa melalui kompas.tv/live. Pernyataan Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona di Indonesia, Doni Monardo, memberi angin segar di tengah kondisi masyarakat yang sudah lelah, stres, dan cemas karena wabah corona. Pernyataan bahwa kita bisa hidup normal kembali di bulan Juli seakan menjawab semua doa. Tapi seberapa kuat prediksi ini bisa jadi kenyataan? Saya mengundang mereka untuk membahas soal ini, yaitu Profesor Wiku Adhisa Smito. Ia adalah Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Profesor Hasbullah Tabrani, ia adalah Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia, dan Dr. Syahrizal Syarif, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Prof. Wiku dulu. Variabel apa yang digunakan gugus tugas sehingga meyakini pandemi ini sebenarnya kabar baik, tapi kita ingin lebih teryakini lagi. Variabel apa yang digunakan bahwa pandemi ini bisa berakhir di bulan Juni dan kita bisa hidup normal lagi di bulan Juli? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi variabel apa yang digunakan untuk kita bisa melihat, punya harapan Juni pandemi bisa berakhir? Mungkin jangan dilihat Juni bisa berakhir, tapi lebih kepada faktor utama yang bisa mengkontribusikan pandemi ini bisa menurun di Indonesia. Faktor yang paling utama itu adalah perubahan perilaku. Jadi bukan jumlah rumah sakit, bukan jumlah ventilator, itu pasti kita sediakan untuk memastikan bahwa kalau yang sakit bisa ditangani dengan baik, dan para dokter juga yang menanganinya juga dengan alat pelindung diri yang memadai. Tapi yang paling penting adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu pertama adalah jaga jarak. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, jadi ada di dalam disiplin diri. Saya juga mendengar penjelasan misalnya dari juru bicara gugus tugas, yaitu Ahmad Yuryanto, mengatakan misalnya itu dilihat dari pertambahan jumlah yang positif, atau juga misalnya melihat ketersediaan rumah sakit yang ternyata pertambahan pasiennya tidak sebanyak seperti yang diprediksi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang meyakini bahwa bulan Juni ini secara statistik itu bisa menurun. Itu adalah salah satu indikator. Kalau bornya rumah sakit khusus untuk COVID sudah mulai stagnan dan cenderung menurun, maka itu salah satu indikator bahwa
pasien yang masuk ke rumah sakit karena COVID sudah mulai turun. Oke. Kemudian, Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Prof? Atau bisa saya Ya. beralih ke narasumber yang lain? sulit. Jadi begini, jangan dilihat di ujungnya saja, tapi ujungnya itu salah satu indikator. Kalau sudah mulai tempat tidurnya mulai berkurang, itu berarti sudah ada indikasi positif. Pasti itu ada hubungannya dengan perubahan perilaku karena masyarakatnya kan sudah lama dikasih tahu tentang perilaku ini. Oke. Ada lagi PSBB, jadi ini tentunya pasti ada efeknya ke arah situ. Oke, saya ke Dr. Syahrizal dulu. Anda adalah yang terbaca oleh media sebagai yang cukup kritis untuk tidak mengatakan meragukan data pemerintah tentang jumlah ODP dan PDP. Apakah faktor pendukung yang sudah disebutkan oleh gugus tugas membuat Anda lebih yakin bahwa Juni ini memang sudah selesai pandemi? Terima kasih, Santi. Jadi saya tidak ingin melihat ya, memang ODP, ya, angka-angka ODP dan PDP menggambarkan ya situasi risiko yang ada di masyarakat. Ya. Tapi saya ingin mendukung bahwa pandangan Satgas pada bulan Juni dan Juli kita sudah hidup normal, itu saya bisa dukung dengan data-data yang kalau saya amati 210 negara yang ada di dunia yang saat ini tertular, maka saya bisa lihat ya, kurang lebih 20% saat ini yang masih mengalami tekanan yang berat. Adapun 80% itu sebenarnya sudah mengalami situasi wabah yang menurun, terkendali dan juga hampir selesai. Nah, Indonesia kalau kita percaya dengan datanya, maka situasinya termasuk negara yang saat ini turun. Oke, itu jadi berarti Anda mendukung apa yang dikatakan oleh gugus tugas atau dalam hal ini pemerintah karena secara tren, secara global lebih dari 50% atau tadi Anda katakan 80% itu sudah mengalami tren penurunan. Ya, penurunan terkendali bahkan sudah selesai untuk banyak negara. Saya ingin mengatakan untuk lebih jelas lagi. 70% loh, untuk 70% negara itu sudah mengalami 70% itu sudah terkendali dan juga sudah hampir selesai. Dan Anda meyakini, Dok, bahwa 70% itu diantaranya termasuk bisa Indonesia? Oh, Indonesia masuk 10% yang wabahnya sedang menurun. Oke, nah kalau gitu pertanyaan saya adalah, jadi Anda meyakini bahwa Juni pandemi ini bisa berakhir dan Juli kita bisa hidup normal seperti biasa? Nah, kan tadi saya bilang kalau kita percaya betul dengan data-data yang dilaporkan, ya mudah-mudahan itu benar, ya karena saya juga mendengar data-data penurunan betul bahwa 16 April Jakarta sudah mulai turun dan Indonesia 24 April. Ya, tapi saya kira data informasi kita juga perlu informasi dari Pak Wiku nanti. Misalnya apakah benar terjadi kelangkaan reagen maupun VTM? Karena data-data yang dilaporkan seandainya memang terjadi kelangkaan reagen dan VTM, tentu sangat mempengaruhi dari data-data yang dilaporkan harian. Padahal data yang dilaporkan harian ini penting sekali. Jadi sebenarnya posisi Pak Syahrizal, maaf, saya hanya ingin memastikan posisi dokter itu apa? Meyakini bahwa Juni ini bisa berakhir dan Juli kita bisa beraktivitas normal atau enggak gitu? Tadi kan Anda bilang mau mensupport, tapi Anda tidak meyakini data-data yang diberikan oleh pemerintah. Jadi posisi dokter apa? Sekali lagi saya bilang, ya sebetulnya kalau melihat tren pola wabah di dunia, asumsi yang prediksi yang disampaikan itu rasional aja, ya. Tapi kita harus masuk ke dalam, apakah itu yang saya bilang tadi, ya. Mudah-mudahan saat ini kita sudah punya kecukupan reagen sehingga dalam 5 hari ke depan nanti, saya bilang ya, 5 hari ke depan mari kita lihat
angka-angka yang ada di Indonesia Jadi, yang dilaporkan. Anda masih menggunakan kata mudah-mudahan, padahal saintis Ya. harusnya tidak menggunakan kata mudah-mudahan. Oke, saya ke Prof. Hasbullah. Juni pandemi berakhir, Juli kita bisa mulai hidup normal. Apakah sebagai seorang perkumpulan ahli ekonomi kesehatan Indonesia, Anda melihat ini sesuai dengan realitas di masyarakat kita? Saya akan sangat bergantung kepada bagaimana masyarakat menyikapi dengan PSBB ini. Kalau masyarakatnya tidak disiplin dan penegakan tidak cukup bagus, saya khawatir ini akan makin panjang. Karena persoalannya bukan di reagen atau rumah sakit, persoalannya adalah kasus ini menular dari orang ke orang. Dan penularan itu sederhana saja melalui jarak dekat, melalui kebersihan orang yang Pak Wiku sampaikan tadi. Ya. Yang saya khawatir cuman kalau saya ikutin berita-berita di TV sampai tadi, ini banyak sekali yang melanggar begitu. Oke. Kita bisa lihat Cina, Jepang, Korea bisa cepat. Ya, dalam 2 minggu setelah di action itu kita sudah lihat kurvanya menurun. Apakah itu terkait dengan perilaku masyarakatnya? Itu yang jadi masalah. Perbedaannya kita dengan masyarakat di utara kita, di Korea, di Jepang. Di sana perilaku masyarakat sudah disiplin dan pemerintahnya juga tegas. Meskipun ada kritik bahwa pemerintah opresif, ya seperti di Cina. Menurut saya opresif dalam rangka mencegah orang lain tertular nggak jadi soal karena kepentingan publik harus diutamakan. Baik. Nah di kita ini masyarakat kita memang maaf kata perilakunya umumnya bukan masyarakat yang Disiplin. punya disiplin kuat, ya itu realita dan kurang mematuhi aturan pemerintah. Banyak yang kemudian mempertanyakan, meragukan dan sebagainya. Jadi tidak ada satu komando kata yang dijalankan sehingga itu mempengaruhi trennya. Kan prediksi Juni itu akan turun, itu ngelihat tren yang ada sekarang. Kalau PSBB-nya jalan bagus, tidak ada daerah baru yang mulai PSBB karena tidak ada kasusnya, bukan karena tidak diizinkan saja. Insya Allah bisa sampai. Oke, jadi Dr. Syahrizal mengatakan ini soal alat, Anda mengatakan juga soal perilaku. Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan mengatasi pandemi corona bisa dilihat dari kemampuan satu negara melakukan tes secara masif dan pelacakan secara agresif. Di mana posisi Indonesia? Saya kembali saat lagi.
kita bisa mewujudkan berakhirnya pandemi ini menjadi satu kenyataan di bulan Juni? Silakan warganet mention @Kompas TV, hashtagnya adalah akhir pandemi. Bagi Anda yang menyaksikan acara ini melalui digital, Anda bisa mengakses kompas.tv/live. Ini bagian kedua, saya telah mengundang Profesor Wiku Adi Sasmito. Ia adalah Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ada Dr. Syarizal Sarif, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dan Prof. Hasbullah Tabrani, Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia. Tadi kita sampai pada apa saja sih yang bisa mendukung supaya pandemi ini berakhir di bulan Juni. Beberapa hari ini kita dibikin was-was juga dengan berita dari kantor berita Reuters yang menyebut sebenarnya jumlah kasus kematian corona di Indonesia itu jauh lebih banyak dari yang dilaporkan pemerintah. Reuters menyebut lebih dari 2.200 orang di Indonesia meninggal dengan gejala COVID-19, tapi mereka tidak pernah tercatat sebagai korban COVID. Kami sore tadi misalnya data dari pemerintah kita mengatakan yang meninggal itu 792 orang. Berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Saya ke Prof. Wiku dulu. Bagaimana Anda menjawab selalu ada kecurigaan bahwa pemerintah kita ini tidak menyampaikan data yang sama dengan realitas di lapangan? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat konvensi internasional terhadap laporan kasus, selalu yang dilaporkan melalui WHO adalah terkonfirmasi positif. Artinya adalah hasil pemeriksaan laboratorium dengan PCR, RT-PCR. Pada kondisi di mana pemeriksaan RT-PCR belum cukup memadai menyebar di seluruh Indonesia, bisa jadi kasus-kasus yang tidak sampai terkonfirmasi tidak bisa dilaporkan karena konvensi internasional. Memang sejak bulan April, tanggal 14 kalau nggak salah, WHO sudah menyampaikan melalui situation report-nya bahwa kematian-kematian yang diakibatkan secara bukan hanya konfirmasi laboratorium juga bisa dilaporkan. Jadi dilaporkan sebagai positif COVID? Dilaporkan kematiannya sebagai positif COVID. Itu kan sebenarnya intinya begini. Jadi Indonesia melaporkannya sesuai dengan negara-negara lain juga berdasarkan konfirmasi positif melalui laboratorium. Dan kalau kondisi suatu negara itu tidak cukup maju, cukup siap dibandingin negara-negara yang maju dengan laboratoriumnya yang lebih bagus, tentunya pelaporannya bisa jadi menjadi lebih rendah. Begitu kondisinya. Oke. Tapi artinya itu kan tidak menghapus realitas bahwa mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal, tapi hasilnya belum keluar, itu ternyata meninggal karena positif COVID. Apakah ini kemudian bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kecurigaan orang yang meninggal di Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan atau diumumkan oleh gugus tugas, Prof? Ya, jadi kembali lagi kepada peraturan internasional tersebut. Kalau peraturan internasional tersebut mengharuskan melaporkan semuanya, tentunya semua negara di dunia juga akan melaporkannya seperti itu. Jadi pasti akan melakukan perubahan, gambaran itu akan berubah, bukan hanya untuk Indonesia, semua dunia juga akan berubah. Kecuali negara yang sangat maju, yang availability dari alat tesnya dan laboratoriumnya ada di mana-mana. Oh, jadi Prof. Wiku ini mengatakan bahwa ketika kita mengumumkan yang meninggal seperti ini adalah karena kita bukan termasuk negara maju yang memiliki laboratorium yang begitu canggih sehingga bisa begitu cepat untuk langsung memberikan hasil. Apakah orang ini meninggal karena COVID atau tidak? Begitu? Jadi saya mau mengatakan bahwa negara di dunia nggak bisa dijadikan satu standar semuanya punya kemampuan sama. Semua negara sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kemampuan laboratoriumnya sendiri pun beragam. Akibatnya juga kemampuan konfirmasinya juga beragam. Ya. Prof, Dr. Syarizal, inikah yang tadi menjadi salah satu keraguan Anda untuk melihat atau meyakini pandemi ini selesai di bulan Juni? Karena intake-nya saja bisa jadi tidak sesuai dengan realitas lapangan, bukan ingin menyembunyikan fakta, tetapi karena ketidakmampuan laboratorium kita. Enggak, gini, ya. Jadi apa yang dilaporkan, ya, kasus-kasus yang dilaporkan, kasus konfirmasi, itu sudah jelas baik kematian maupun, terutama angka kematian itu underestimate pasti, karena dia berbasis fasilitas kesehatan, terutama adalah fasilitas kesehatan yang memang rujukan dari pemerintah. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh sebab itu WHO kemudian meminta
ya, tapi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya ada note, ada catatannya tuh, ya, memasukkan data yang belum ada konfirmasi tapi punya gejala klinis COVID itu sangat penting untuk penelusuran epidemiologi. Ya, jadi dari satu aspek untuk kita mendapatkan mereka-mereka yang memang punya risiko tinggi terkontaminasi atau terinfeksi, maka data penelusuran terhadap mereka-mereka yang kontak, ya, penelusuran terhadap mereka yang meninggal tapi belum ada kasus konfirmasi, umumnya mereka adalah PDP dan ini sangat penting untuk penelusuran surveillance-nya, untuk surveillance-nya, ya. Nah, tapi di samping itu kan kita jumlah tes juga belum masif, ya, sehingga mereka-mereka prinsip dasar dari penanggulangan ini sebetulnya kan sederhana, ya. Bagaimana memisahkan orang sakit dengan orang sehat dan kemudian mencegah pertemuan antara orang sehat dan orang sakit. Ya. Nah, ya, jadi upaya-upaya kita untuk melakukan rapid test secara yang antigen secara masif, saya kira itu tetap harus kita lakukan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mereka-mereka yang terinfeksi di masyarakat. Selama antigen itu tidak dimaksimalkan, tidak digunakan secara maksimal, itu Anda mau mengatakan kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir, karena kita tidak bisa melakukan tes massal secara akurat dan secara agresif melakukan pelacakan. Ya, artinya begini, kalau kita melakukan pelacakan yang benar, lalu kemudian melakukan tes yang tepat dengan antigen, maka kita akan mendapatkan jumlah mereka-mereka yang PDP mungkin lebih banyak. Oke, ya. Karena begini, apa yang dilakukan oleh gugus tugas adalah secara statistik mengatakan bahwa ini sudah menyiapkan rumah sakit, ternyata yang masuk positif itu sempat mengalami perlambatan, bahkan stagnan 3 hari yang lalu, meskipun kemudian 2 hari lalu ada jumlah yang bertambah. Jadi yang dilihat adalah statistik. Tentu kesimpulan ini berdasarkan intake atau informasi yang masuk. Informasi yang masuk itu kan harus sesuai dengan tes yang akurat dan juga pelacakan yang agresif. Apakah intake ini menurut Anda memang masih belum bisa dipertanggungjawabkan? Sehingga resultnya juga belum tentu diyakini benar. Iya, jadi begini, jumlah mereka yang terinfeksi di masyarakat itu yang saat ini kita belum mendapatkan gambaran. Oke. Tidak, ya, baik. Kita harus ingat juga ada 20-30% ya kasus yang asimptomatik, terutama pada orang-orang muda. Nah, orang-orang yang asimptomatik ini hanya bisa kita temui kalau kita melakukan tes antigen yang masif. Oke. Tadi kalau saya ke Prof. Hasbullah, Anda mengatakan ini bukan soal alat, tapi ini soal disiplin masyarakat. Itu yang membuat perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan orang Jepang, dengan Korea Selatan. Begini, sebentar, saya ke Prof. Hasbullah dulu. Oh, Prof. Hasbullah, sorry. Ya. Ya, sebab persoalan berapa yang mati, berapa kasus, itu persoalan sebagai hasil dari kontak antar manusia. Dan kalau kontak masih berjalan terus, maka orang-orang yang terkena kasus itu akan semakin banyak. Dan kita sudah punya lihat itu angka di Indonesia, yang mati itu kalau saya ikutin dalam sebulan terakhir itu sekitar 8-10%, ya. Ya memang cukup tinggi terhadap total kasus yang dilaporin. Tapi apakah itu karena memang kita under-reported, over-reported? Kalau soal data, hampir di banyak negara banyak diragukan. Jadi saya nggak surprise kalau ada orang meragukan itu. Tapi juga kita juga nggak bisa tahu benar yang benar berapa sebetulnya. Oke. Ya. Jadi ya, ini menarik yang Anda katakan bahwa tidak mempercayai data itu nggak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara juga di kasus corona ini banyak pemerintah yang mengalami tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakatnya dalam mempresentasikan data. Persoalannya, kalau kita lihat, saya ikutin data-data berapa banyak yang dites, berapa yang positif. Kita memang sekarang mendekati 100.000 lah yang dites. Di Amerika saja 4 juta yang dites, 1 jutaan positif. Ya. Nah sekarang kita berapa banyak yang dites dan bagaimana ngetes
itu dilakukan? Apakah itu berdasarkan trace atau tangkap orang aja? Di beberapa negara ada yang angka hasil tesnya positif terhadap yang dites kecil sekali. Bisa jadi dia hanya tangkap semuanya orang yang ada di sekitarnya tanpa melihat apakah dia pernah ada kontak namanya tracing, sehingga kelihatannya hasilnya kecil, tapi bisa jadi di lapangan besar. Ya. Nah, pendataan kematian harusnya bisa mendeteksi, tapi kan sekarang kita tidak mengetes orang yang mati apakah virusnya positif atau tidak positif, sehingga kalau ada dugaan yang mati lebih banyak, hasil tesnya belum keluar atau mungkin juga dia tidak sempat dites karena perilaku masyarakatnya dan risiko tingginya dia sudah terkena dan mati duluan sebelum mendapat pelayanan, kan nggak dapat dites. Oke, tapi Prof. Hasbullah, begini, orang yang meninggal karena positif corona, ketika ada yang melaporkan sebenarnya lebih dari 2.200, sementara yang bisa kita laporkan adalah 792 orang, itu adalah persoalan serius. Artinya kita tidak mampu mendeteksi ada hampir 3 kali lipat yang meninggal karena positif corona. Ini bukan soal perilaku lagi, ini soal bagaimana kita bisa mendeteksi dan mendefinisikan berapa banyak warga kita yang sudah meninggal karena corona. Sekarang bagaimana kita tahu yang 2.000, yang katanya 2.000 itu yang betul? Itu yang betul atau yang 700 yang betul? Dari mana faktanya? Ini kan bagian yang mesti kita jawab. Ya. Seolah-olah kan kita percaya yang Reuters bilang ada 2.000 orang mati tidak dilaporkan. Dia dapat dari mana datanya? Tahunya mati karena COVID-nya dari mana? By the way, ID juga meragukan. ID mengatakan sebenarnya bisa lebih dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah saat ini. Anda tidak melihat bahwa ini adalah semacam devil advocate, bahwa pemerintah harus lebih transparan, akurat? Saya ingin tanya aja. Saya setuju bahwa pemerintah harus transparan, akurat. Saya setuju bahwa kemungkinan besar underestimate. Tetapi yang saya mesti sampaikan bahwa siapa yang punya data yang benar sekarang. Kita nggak bisa juga prejudis bahwa ini pemerintah salah, Reuters betul, atau Reuters yang salah, pemerintah yang betul. Siapa yang bisa menyatakan ini yang betul? Nah, ya. Kalau saya misalnya, saya memperpendek pertanyaan begini, Prof. Jadi data yang sering tidak akurat itu misalnya dari pemerintah kita, itu bukan karena ketidakmauan terbuka atau menutupi, keinginan untuk menutupi atau transparansi, tapi lebih pada memang tadi Prof. Wiku sudah menyatakan setiap negara itu memiliki perbedaan modernitas laboratorium. Jadi memang soal kemampuan laboratorium yang kita miliki. Kalau soal kemampuan, memang sistem kesehatan kita sudah lama tidak cukup mampu. Sudah lama menderita anemi berat. Ini bagian yang saya sering kaji sebagai ahli ekonomi kesehatan. Pendanaan kesehatan kita sangat-sangat rendah, bahkan pendanaan publik kesehatan kita kalau dibandingkan dengan PDB cuma sekitar 1,7% PDB, pendanaan publik itu yang dilakukan oleh APBN ataupun BPJS. Ya, Prof. Hasbullah, itu yang ingin saya langsung katakan, inilah harga yang harus kita bayar saat ini. Betul. Baik, betul. Apa prasyarat? Oleh karena itu kita perlu invest lebih banyak di kesehatan kalau mau masa depan dengan penyakit yang baru atau kasus baru kita bisa tangani dengan lebih baik. Baik, Prof. Hasbullah ditahan di situ. Kita akan kembali sesaat lagi. Ngilu itu kan karena ada mengkonsumsi. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas,
badak harus mati sia-sia. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Ya, jika di belakang sana ada KRI Dewa Ruci, maka hari ini penerusnya KRI Bima Suci sudah siap untuk melaksanakan tugas. Jadi saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang begitu. 19, Dr. Syahrizal Syarif, pengurus, ia adalah seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Prof. Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kalau saya misalnya mengulang apa yang dikatakan oleh Pak Doni Monardo, ia mengatakan Pak Presiden meminta kita semua untuk bekerja lebih keras dan juga mengajak masyarakat lebih patuh dan lebih disiplin kepada aparat agar lebih tegas, agar pada bulan Juni akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Saya ulang, bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Dan ini menurut saya yang kabar gembiranya, yaitu sehingga bulan Juli diharapkan kita bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Prof. Wiku, apa yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali di awal bulan Juli? Apakah seperti dulu lagi bisa salaman, bisa ketemu, bisa berinteraksi, tidak perlu pakai masker? Baik. Yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali, tentunya normal kembali dengan kehadiran musuh baru yang hidup bersama kita, yaitu SARS-CoV-2 virus. Jadi tentunya kalau kita sudah mengalami beberapa bulan ini dengan COVID-19, kan kita tahu caranya menularnya, yaitu melalui kontak masuk ke dalam mukosa mata, hidung, mulut, melalui bersin, batuk. Jadi kalau kita berperilaku jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan baik, tentunya kita jadi bisa berhidup normal kembali. Itu yang jadi pertanyaan baru. Saya. Oke. Jadi Prof. Wiku, saya ingin minta penjelasan. Yang dimaksud dengan hidup normal kembali, mengawali hidup normal kembali itu normal dengan masker? Normal dengan perilaku baru, salah satunya dengan masker, cuci tangan sering, dan jaga jarak. Itu normal kembali dari apa ya?
Kan ini saat ini kan kita pakai masker, jaga jarak itu untuk mengatasi penyebaran atau penularan corona. Kalau normal kembali tapi tetap dengan masker, jaga jarak, apanya yang normal ya? Yang normal kita bisa beraktivitas kembali. Jadi ada the new normal menurut maksudnya? Iya. Bukan betul. normal seperti sebelum ada COVID? Nggak mungkin lah. Kan kita berhadapan dengan virus di seluruh dunia sudah kelihatan angkanya naik semuanya. Exactly, itu yang Kalau sebenarnya virus- saya ingin tanyakan pada Prof. Wiku yang disebut dengan hidup normal kembali. Apakah normal seperti sedia kala sebelum corona atau kita akan mengalami the new normal? Yang disebut dengan new normal adalah ya seperti sekarang, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Kalau sekarang disebut normal, menurut saya enggak malahan. PSBB itu kan kerjanya di rumah, sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Itu kan bukan yang normal. Oke. Normal aktivitasnya bisa kembali seperti aktivitas semula, namun tetap menggunakan perubahan perilaku yang tadi saya bilang, pakai masker dan seterusnya. Oke. Tapi cara hidupnya the new normal. Kita bisa kembali seperti sedia kala beraktivitas, tapi dengan attitude yang berubah, dengan iya. perilaku yang berubah. Jadi sekolah dengan Iya. masker, restoran masih bisa buka, tapi juga dengan jarak yang ditentukan. Itu yang disebut dengan Iya. memulai hidup normal kembali. Iya betul. Oke, Pak Syarizal, Juli hidup normal kembali, tapi dengan perilaku yang berubah. Mbak Rosi, pertama ya kita harus clear betul apa yang namanya wabah terkendali. Tadi saya bilang bahwa wabah terkendali itu jika lebih dari 14 hari, ya angka kasus konfirmasi per hari itu menurun. Tapi yang ingin kita capai sebetulnya adalah low transmission, ya, jadi transmisi yang rendah, ya. Dan akhirnya yang ingin kita ultimate goal-nya adalah transmisi zero transmission. Nah, kapan itu bisa terjadi? Oleh sebab itu, ya, situasi itu nantinya memang kalau harus dibuktikan apakah benar kita mencapai transmisi yang rendah. Nah, itu akan terlihat dari kasus baru yang muncul per hari. Wabah akan kita nyatakan selesai, WHO akan menyatakan selesai kalau dalam 28 hari, 2 kali masa inkubasi, 28 hari tidak ada satupun kasus baru. Baru kita bisa dinyatakan wabah selesai. Oleh sebab itu, situasi hidup normal itu sebetulnya adalah ya ketika kita betul bahwa kita mencapai zero transmission, tidak ada satupun kasus dalam waktu 28 hari, sampai hari ini belum ada satu negara pun di dunia yang mencapai itu. Ya, setelah itu kita harus paling tidak 6 bulan harus menjaga perilaku-perilaku paling tidak social distancing. Oke. Yang bisa kita ini kan. Jadi ya, kalau gini Dr. Syarizal, jadi kalau misalnya dengan semua perilaku yang disiplin, bulan Juli kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa, tapi dengan new attitude, new normal, dengan masker, tetap sekolah, tetap ke kantor dengan masker. Menurut Anda itu bukan tanda pandemi berakhir? Oh bukan. Sama sekali bukan. Tetap saja pandemi berakhir jika selama 28 hari ya tidak ada satupun kasus yang dilaporkan dan situasi itu tidak mudah. Ya. Nah, itu yang harus dicapai. Cina saat ini pun setelah 3 minggu ada lagi 2-3 kasus. Jadi saya kira Wuhan sekalipun ya dalam 3 minggu tiba-tiba muncul 3 kasus. Oke, Dr. Syarizal begini, tapi puncak pandeminya dikatakan sekitar bulan April atau Mei, which is bulan ini atau Mei. Berarti kalau sampai Juni 28 itu tidak ada kasus baru, barulah kita bisa bernafas lega. Ini yang disebut dengan pandemi berakhir. Ya, yang bisa dilakukan ketika transmisinya rendah, kasus barunya rendah adalah pengurangan keketatan social distancing maupun restriksi dari pergerakan. Artinya ya KRL akan dibuka kembali ya, lalu kemudian kereta api, pesawat. Saya sih simpel aja deh sama Prof. Syarizal. Jadi sebenarnya Anda sebagai seorang epidemiolog FKM Universitas, Anda yakin nggak sih Juni kita bisa berakhir dan Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa tapi dengan the new normal? Makanya tadi saya sebetulnya ketika kita
Saya sebenarnya ingin dapat jawaban iya atau tidak sih, Dr. Syahrizal. Dengan begini, itu adalah ramalan, bukan fakta. Nah, kalau ramalan itu artinya ada syarat. Oke. Nah, syaratnya itu tadi sebagai seorang ilmuwan, bukan peramal, apakah Anda meyakini semua variabel faktor pendukung ini bisa mendukung pandemi berakhir di Juni dan Juli bisa beraktivitas seperti biasa dengan the new normal? Ya atau tidak? Untuk menjawab itu saya sebenarnya harus bilang bahwa langkah kita melakukan PSBB berizin itu kurang tepat. Ya, harusnya syarat-syarat PSBB itu dijadikan indikator untuk kinerja bupati, wali kota menghadapi ini. Semua diterapkan saja PSBB pada zona merah. Dr. Syahrizal, saya tidak mendapat jawaban. Sebenarnya saya mau tanya, ini kan kabar baik. Apakah Anda melihat bahwa ini belum tentu jadi kabar baik atau tidak? Tapi tidak apa-apa kalau Anda memang terlalu susah untuk menjawabnya. Kalau mau diminta, saya pada situasi tidak yakin. Terima kasih Dr. Syahrizal. Kepada Profesor Hasbullah, seberapa yakin sebenarnya kita bisa sampai pada momen ini atau situasi ini? Kalau saya menilai normal bulan Juli itu adalah target, dan normal yang saya pahami dari Pak Presiden Pak Jokowi adalah secara ekonomis kegiatan hari-hari kita sudah kembali lagi, kita bisa bekerja, ekonomi sudah bisa bergolak, kalau enggak beban ekonominya akan sangat berat buat negeri ini. Ya. Itu yang saya pikir menjadi divisi normal. Bisakah kita capai? Saya punya prediksi 80% Juli kita bisa capai, probabilitasnya sudah berkurang. Kasusnya sudah rendah, kalau misalnya kita lihat di Wuhan sekarang di kita itu sudah tinggal sedikit, sehingga orang bergerak secara ekonomis, berfungsi kembali sudah lebih aman karena frekuensi terjadinya penularan sudah rendah. Tetap masih ada, bisa jadi kasus ini namanya endemis. Endemis artinya tetap ada di kita, tetapi tidak menjadi kepanikan karena kita mungkin sudah punya vaksin, ya, sehingga bisa diatasin. Anda bilang kita sudah punya vaksin, dunia saja baru mengatakan masih 1 tahun depan atau paling cepat September. Kalau Anda mengatakan kita punya vaksin. Bukan saya bilang sudah punya vaksin. Jika kita sudah punya vaksin itu bisa jadi. Ya. Tapi Anda meyakini kalau kita disiplin dengan jaga jarak, punya perilaku baru, disiplin, cuci tangan, jaga 80% itu kita bisa capai. Ya. Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dengan the new normal. Ya, the new normal itu kan soal perilaku kesehatannya. Baik. Tapi perilaku ekonominya harus sudah bisa kembali normal. Terima kasih Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Sarif, pengurus ia adalah seorang epidemiolog FKM UI, dan Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Saya sedang mewawancarai semua alumni Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Dunia berkejaran dengan waktu untuk menciptakan vaksin virus corona. Karena hanya dengan menemukan vaksin kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Berapa lama kita bisa menunggunya? Kami kembali sesaat lagi. Sarung memprihatinkan dari bangunan sekolah ini. Jadi ini adalah salah satu ruangan yang kondisinya paling memprihatinkan. Saat ini Presiden Joko Widodo juga ingin merasakan bagaimana rasanya naik di kereta bandara ini. Nah ini rame-ramenya nih ya, bisa dilihat tuh rame-ramenya. Abdullah Dut dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. Dia divonis kanker mata waktu umur 1,5 bulan.
disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI. Sesungguhnya, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pandemi ini berakhir di bulan Juni dan kita bisa beraktivitas seperti biasa? Kalau tadi Anda mengikuti dalam perbincangan saya sebelumnya, beraktivitas seperti biasa tapi dengan kebiasaan baru. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang faktor itu? Negara-negara maju saat ini seakan berlomba dengan waktu untuk menemukan jenis vaksin mana yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. WHO mengatakan hingga saat ini sudah ada 3 jenis vaksin yang sudah diuji coba ke manusia. Seberapa cepat dunia bisa menghasilkan jenis vaksin yang paling tepat? Saya akan membahasnya bersama Wakil Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Herawati Sudoyo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rosi. Prof, banyak sekali prediksi ya tentang kapan pandemi berakhir. Karena semua pertanyaan seluruh dunia pasti sama, kapan pandemi ini akan berakhir. Gugus tugas mengatakan Juni pandemi akan berakhir, Juli kita akan bisa hidup normal seperti biasa. Saya pernah membaca Eijkman malah lebih awal, yaitu Mei. Koreksi saya kalau salah. Enggak, prediksi kita waktu itu dibuat pada waktu awal dari pengetahuan kita mengenai SARS-CoV-2 di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat datanya yang waktu itu digunakan, itu data yang masih kurang lebih sedikit. Dan kemudian juga jumlah dari tes yang dilakukan itu jauh sebenarnya dibandingkan dengan apa yang ada di sekarang. Nah, menurut saya kita tahu bahwa data yang ada di Indonesia sekarang itu sebenarnya belum
maksimal atau belum optimal lah yang kita dapatkan. Jadi, kenapa? Maaf, Prof. Berarti prediksi itu akan sangat tergantung dari intake, input atau data yang masuk. Dengan data sekarang, apakah Eijkman akan mengkoreksi prediksinya? Saya kira itu bisa dilakukan setelah kita tahu bahwa beberapa mesin otomatik dan juga yang cepat, PCR untuk cepat, testing cepat itu sudah digunakan di berbagai macam tempat di Indonesia, sehingga kita akan mendapatkan data yang kurang lebih dapat menggambarkan adanya virus yang positif di Indonesia ini. Presiden kan pernah mengatakan waktu itu supaya lakukan PCR dengan cepat dan masif 10.000 per hari, itu dikatakan pada tanggal 16 April yang lalu. Apakah Anda melihat realitas ini terjadi di lapangan sehingga kita bisa membuat prediksi yang lebih presisi? Betul, setelah itu memang banyak sekali tes yang masuk ke Indonesia dan juga rencana untuk menghidupkan kembali berbagai macam mesin yang sudah ada di rumah sakit di daerah. Nah, tetapi mesin tersebut yang memang digunakan untuk HIV maupun TBC itu perlu di-upgrade dan dibuat spesifik untuk SARS-CoV-2. Nah, itu yang sekarang semuanya itu sedang menunggu datangnya cartridge tersebut. Dan saya sih sudah mendengar bahwa itu sudah datang, sudah siap untuk dibagikan. Seandainya itu semua kita lakukan di seluruh daerah dan kemudian juga yang di kota-kota besar itu sudah melakukan otomatisasi, kita mungkin akan dapat memberikan gambaran yang kurang lebih akurat. Dan disitulah menurut saya kembali kita harus hitung lagi prediksi yang benar. Kalau misalnya gugus tugas mengatakan tentu dengan syarat jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, disiplin warga, maka Juni kita bisa mengakhiri pandemi ini, Juli kita bisa melakukan kebiasaan kita seperti dulu, kebiasaan yang normal. Apakah menurut Anda itu sesuatu yang bisa menjadi kenyataan? Saya kira memang kalau kita lihat ya dari banyaknya kasus dan juga tes yang dilakukan, maka jaga jarak tadi dan kemudian pola hidup yang sehat itu berperan penting dalam menahan penyebaran virus ini. Sama seperti yang dulu dilakukan untuk avian influenza sebenarnya, cuma kita agak terlena sedikit dengan pola hidup sehat tersebut. Oke. Jadi soal jaga jarak itu punya peran penting. Sekarang dunia berlomba berkejaran dengan waktu. Oxford misalnya dia melakukan penelitian, dia ada kerjasama dengan India supaya bisa menghasilkan vaksin lebih cepat. Mereka mengklaim bisa September. Amerika bekerja sama dengan Jerman juga melakukan uji tes untuk menemukan vaksin yang tepat, tapi baru bisa 12 sampai 18 bulan ke depan. Kontribusi terbesar seperti apa yang bisa diberikan pada dunia dengan temuan vaksin ini? Saya kira ya, kita udah tahu ya bahwa yang 3 tadi memang sudah masuk dalam fase klinik. Dan kita semua, saya kira di seluruh dunia menunggu. Karena apa? Pencegahan itu sudah jelas merupakan kunci dari penahanan penyebaran. Penularan. Jadi menurut saya siapapun juga sebenarnya yang mendapatkan terlebih dahulu itu membawa suatu angin segar untuk dunia. Ya, pertanyaan kayak gini, sorry Prof. Waktu flu SARS misalnya atau MERS misalnya itu kan ya hilang aja begitu. Ya kan, saya menangkap dalam berbagai artikel saintis di negara-negara maju mengatakan, aduh kemarin mereka udah mau menemukan vaksin tapi ya karena itu pergi gitu, hilang begitu aja jadi itu nggak diteruskan. Jadi kita tidak pernah punya pelajaran vaksin apa untuk flu seperti SARS dan MERS dan bagaimana untuk perkembangan selanjutnya.
Nah, apakah kita hanya bisa juga akan menunggu, ya udah ini tinggal tunggu pergi aja secara seasonnya, atau memang ini jauh lebih mematikan sehingga vaksin ini menjadi penentu hidup matinya manusia di dunia karena corona? Saya kira respons dunia terhadap virus corona ini kali ini agak berbeda. Kita melihat bagaimana cepatnya semuanya dan juga dengan temuan-temuan yang kemudian dibagikan atau sharing. Tidak hanya sharing data tetapi juga sharing ilmu pengetahuan. Suasana ini betul-betul berbeda dengan kasus-kasus terdahulu. Nah itu makanya jadi menurut saya itu tidak mengherankan kalau kemudian farma, universitas, lembaga-lembaga penelitian yang dulu bekerja dengan SARS, MERS atau dengan corona virus itu langsung membuka kembali hasil-hasilnya dan kemudian menggunakan template ini untuk langsung digunakan di coronavirus 2 ini. Untuk menemukan vaksin ya? Betul. Ya, karena ini memang luar biasa respons dunia. Kalau kita baca di berbagai media, Washington Post misalnya menuliskan di 52 negara itu ada 44.000 orang yang secara volunteer mau nih jadi relawan untuk suntikin vaksin. Meskipun itu sebenarnya ada juga persoalan soal etik. Tapi memang kita berkejaran dengan waktu. Selama vaksin ini belum ditemukan, Oxford menjanjikan September, Amerika 12-18 bulan. Jadi kita ya cuma jaga jarak aja gitu, cuci tangan. Saya kira kan kalau untuk mereka-mereka yang memang belum terinfeksi, ya kita jaga jarak, apa boleh buat ya, jaga jarak, pola hidup sehat tadi, karena tidak ada yang bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi berarti benar ya kalau misalnya dengan kita jaga jarak, PSBB yang disiplin, pandemi ini seperti diprediksi oleh gugus tugas bulan Juni menurun, Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kita tidak pernah bisa memastikan virus itu ada di sekeliling kita atau di sekeliling kita masih ada orang-orang tanpa gejala berinteraksi dengan kita, maka kebiasaan beraktivitas seperti semula itu tetap dengan the new normal, pakai masker, tidak salaman, jaga jarak, begitu Prof. Hera? Kalau saya dari sudut peneliti, maka kita akan membuat suatu perencanaan yang besar sekali untuk melakukan testing atau PCR di orang-orang yang mungkin tidak ada gejalanya, tapi ada kontaknya. Karena kan kita ingin memutus rantai tersebut. Nah itu tidak ada jalan lain kecuali melakukan pemeriksaan yang cepat dan dalam jumlah banyak. Jadi jangan berhenti kalau kita tahu bahwa kasus-kasus misalnya yang meninggal maupun jumlahnya itu kelihatannya menurun, karena kan yang kita lihat berarti yang memiliki gejala klinik. Yang tidak ada tapi menyebarkan virus ini justru jauh lebih banyak. Kalau menurut saya teruskan pencarian kasus ini, pemeriksaan virus ini. Ya, karena terlepas dari pemeriksaan itu bisa secara agresif dilakukan, pelacakan terus dilakukan, virus itu atau mereka yang membawa virus itu tetap berada di sekitar kita. Yang ingin saya tekankan adalah dalam beberapa bulan ke depan, meskipun ada penurunan, maka kita harus bersiap dengan the new normal, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita tetap berinteraksi tanpa berdampingan, karena itulah kenormalan yang baru yang harus kita siapkan sebagai kebiasaan baru. Saya kira itu. Setuju sekali. Baik, Profesor Herawati, Herawati Sudoyo, terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya pada saya. Kira-kira pada kita semua, memang dunia sedang berkejaran dengan vaksin, itu satu yang kita tunggu, semoga bisa menjadi obat bagi dunia yang mengalami pandemi corona ini. Tapi sebelum itu ditemukan, memang kita sudah harus bersiap dengan the new normal of life. Terima kasih Prof, selamat malam. Terima kasih banyak. Saya kembali sesaat lagi.
kelas dunia. Terangkai. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Dari Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Ini sebuah angin segar dan kabar baik yang kita terima bersama, tapi tentu ada banyak faktor bagaimana kita mampu mewujudkannya. Dan tentu saja beraktivitas seperti biasa bagi Anda yang menyaksikan perbincangan saya dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, beraktivitas seperti biasa dengan perubahan perilaku sebagai kenormalan yang baru. Artinya kita bisa tetap bersekolah, beraktivitas seperti biasa, tapi tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itulah yang disebut dengan beraktivitas seperti biasa, tapi dengan kenormalan yang baru. Jadi butuh kerja keras, disiplin diri, dan kerjasama dari semua pihak jika kita ingin mengakhiri krisis ini.
Kita semua sebagai bagian dari masyarakat harus patuh, disiplin pada aturan kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan yang paling penting juga menjaga orang lain. Pemerintah daerah punya peran penting memberikan pengertian dan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Kesadaran untuk menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan mencuci tangan mungkin terdengar sepele, tapi itu bisa berdampak besar, khususnya dalam situasi krisis seperti saat ini. Bersama-sama kita bisa memenangkan situasi ini. Saya ingin menutup Rosi episode kali ini dengan sebuah pembelajaran dari banyak negara yang sampai sejauh ini dianggap berhasil memperlambat penularan corona, yaitu negara-negara yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan penelitian. Pandemi ini dapat segera berakhir di tangan saintis atau para ilmuwan. Ini jadi pelajaran untuk bangsa ini, memberikan perhatian lebih bagi kemajuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.